Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Akhwani wa akhwati fillah al-aba wal ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Di siang hari ini, hari Ahad, tanggal 28 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Kita akan mengawali untuk membacakan ujangan-ujangan para ulama terkait dengan problematika keluarga. Kami mengambil tema ini melihat bahwasanya al-usrah, keluarga kaum muslimin, terkhusus ahlu sunnati wal jamaah, mereka adalah cikal bakal awalnya terjadi perbaikan dalam sebuah masyarakat. Karena al-usrah adalah bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Kalau keluarga itu baik, maka masyarakat di mana keluarga itu ada akan menjadi baik pula. Sebaliknya, jika keluarga jelek, tidak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat yang keluarga tersebut ada padanya, masyarakat itu akan menjadi jelek. Dan Islam sebagai agama yang sempurna memberikan banyak perhatian besar dalam masalah al-usariyah, dalam masalah keluarga. Maka mengingat hal tersebut, kami membacakan dan menukilkan bagaimana ujangan-ujangan para ulama terkait berbagai macam muskilah, problem yang muncul di tengah-tengah keluarga. Semoga dengan ini kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membina keluarga di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan terjauhkan dari tipu daya dan makar syaitan yang ingin menghancurkan keluarga kaum muslimin. Ujangan atau bimbingan para ulama yang kami akan bacakan insyaallah bersumber dari fatwa seorang alim kabir di hadzal asr. Beliau tidak lain adalah Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, di mana beliau berfatwa menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan muskilah, problem yang muncul pada keluarga kaum muslimin. Di siang hari ini kita akan mengawali dengan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau dari seorang wanita muslimah. Diberikan judul Ma nasihatu fima yaqa'u baina zawjaini min khilafin. Apa nasihat dalam perselisihan yang terjadi antara suami dan istri? Lafaz soal atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau disebutkan di sini, Fadilat Syekh, seorang wanita bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Fadilat Syekh, innani walillahil hamdu minan nisa'i allati tafaddala Allahu alaihinna bil hidayah ila tariqihil mustaqim.
Wahai Syekh yang mulia, sesungguhnya aku, kata wanita yang bertanya ini, sesungguhnya aku, segala puji bagi Allah, sesungguhnya aku termasuk wanita-wanita yang Allah menganugerahkan kepada mereka, para wanita tersebut, berupa hidayah kepada jalan Allah yang lurus. Jadi wanita ini yang bertanya mengatakan bersyukur dulu kepada Allah. Oh, aku termasuk dari kalangan para wanita yang telah mendapatkan anugerah dari Allah berupa taufik kepada jalan Allah yang lurus, yakni jalan Islam, jalan sunnah Nabi. Wa kadzalika, demikian pula kata wanita tersebut, an'ama alayya bizawaji min syabin kadzalika minal muhtadin walillahil hamd. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku berupa az-zawaj, pernikahan dengan seorang pemuda yang dia pun alhamdulillah suaminya tadi termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi wanita tadi menyampaikan baik dirinya yang bertanya sebagai seorang istri, demikian pula suaminya termasuk orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, mengerti tentang Islam, berikan hidayah kepada Islam dan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu kata penanya wanita tersebut, wa mushkilati allati uridu ardaha alaikum ya samahat syekh hiya, dan problemku, masalahku yang ingin aku sampaikan kepada engkau wahai syekh adalah anna zawji kathiran ma yaghdabu alayya li asbabin tafihatin ahyanan wa ahyanan tastahiqu al-ghadab. Beliau wanita tadi mulai mengatakan kepada Syekh bahwa problem yang dihadapinya adalah bahwasanya suaminya sering marah kepada sang istri tadi, bahwa suamiku sering marah kepadaku karena sebab-sebab yang tafih, sebab-sebab yang sepele, ahyanan, yakni kadang-kadang suamiku sering marah kepadaku, kadang-kadang karena sebab yang sepele, wa ahyanan tastahiqu al-ghadab, dan kadang-kadang karena masalah-masalah atau sebab-sebab yang memang layak untuk marah. Jadi suaminya ini sering marah kepada istrinya. Apakah karena sebab yang sepele ataupun karena sebab yang memang layak marah suaminya. Wa natijatun likathrati hadzal ghadabi minhu lam atahammal al-baqa'a ma'ahu, dan dampak buah dari banyaknya kemarahan suami ini kepadaku, dampak dari banyaknya suaminya marah kepadanya, aku tidak mampu, aku tidak bersabar untuk tinggal menetap bersamanya karena banyak marah, baik karena sebab sepele maupun karena sebab yang memang layak marah. Lalu kata sang wanita tadi yang bertanya, wa kharajtu min baiti, aku pun keluar dari rumahku, walam a'udda ilaihi ilal dan sampai sekarang aku belum kembali kepada suamiku. Nah, karena tadi enggak sabar, suaminya banyak marah, sehingga pada saat bertanya ini posisi sang wanita ini sedang tidak di rumah suaminya. Walakinni, akan tetapi aku, ba'da khuruji min baiti zawji,
Akan tetapi aku, setelah keluarnya aku dari rumah suamiku, nah, annabani al-kathiru minas sadiqati. Afwan. Annabatni al-kathiru minas sadiqati. Akan tetapi setelah aku keluar dari rumah suamiku, banyak dari kalangan teman-temanku yang menghabarkan kepada aku, memberitahukan kepadaku, wa nasahnani wa nasahatni bil audati. Nah, dan temanku tersebut atau teman-temanku tersebut menasehati aku untuk kembali pada suaminya. Biqaulihinna, dengan ucapan atau nasihat mereka teman-temanku kepadaku, innaki athimatun, sesungguhnya engkau seorang wanita yang berdosa. Wa annal malaikata tal'anuki, dan sesungguhnya malaikat akan melaknat engkau. Ila an turdiya zaujaki, hingga engkau membuat ridha suamimu. Jadi Masya Allah, ini wanita punya teman-teman yang baik. Nah, teman-temannya baik. Ketika ada problem, mendapatkan nasihat yang baik dari teman-temannya. Diingatkan, sesungguhnya engkau berdosa, sesungguhnya malaikat akan melaknat engkau hingga engkau membuat ridha suamimu. Akhirnya apa kata sang wanita penanya ini? Wa anal ana fi hiratin min amri. Dan aku saat ini berada dalam kebimbangan dalam urusanku. Hal atanazalu wa adhabu ila baiti? Apakah aku tanazul, itu mengalah, dan aku kembali ke rumahku, rumah suaminya? Wa atahammalu kullal ma'asi? Apakah aku mengalah kembali ke rumahku dan aku bersabar? Kullal ma'asi, bukan sadad di sini. Kullal ma'asi, dan aku bersabar, berusaha tabah dengan semua kesedihan ini. Am abqa fi baiti ahli, ataukah aku tinggal di rumah keluargaku, yaitu ayahnya, ibunya. Wa antadhiru waraqat talaqi, dan aku menunggu surat ceraiku. Ini karena beliau mungkin terpikir untuk meminta cerai atau suaminya menceraikannya. Nah, ini keadaan sang wanita yang bertanya. Jadi bisa dipahami mungkin gambarannya. Nah, karena memahami pertanyaan sudah setengah jawaban. yakni seorang wanita yang mutadayyinah, seorang wanita yang sebenarnya dia bagus agamanya, telah mendapatkan tauhid. Demikian pula suaminya sama, hanya saja muncul problem di tengah-tengah rumah tangganya. Lihat, karena memang tidak ada satu rumah tangga pun yang kosong dari problem. Mesti ada, hatta rumah tangga Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana Rasulullah SAW pernah akhirnya mengasingkan diri dari para istrinya, dari semua istri-istrinya ketika ada problem ketika itu yang dihadapi Rasulullah bersama para istrinya. Bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhuma, mereka menghadapi problem-problem di rumah tangga. Nah, sebagaimana sang penanya di sini. Nah, problemnya yang dia hadapi, muskilahnya, yaitu dia menghadapi sikap suami yang banyak marah, kadang-kadang dengan sebab yang sepele, kadang-kadang karena memang sebab yang memang layak dia untuk marah. Nah, karena sering banyak marah ini, akhirnya sang istri tidak kuat.
untuk menetap tinggal bersama suami, akhirnya dia pulang ke rumah ayahnya, ibunya. Tapi ketika itu dia mendapatkan nasihat dari teman-temannya yang baik. Ini manfaat teman yang baik. Para ummahat, carilah teman yang baik. Dinasehati, diingatkan bahwa kamu itu berdosa. Malaikat melaknat kamu sampai kamu mau membuat ridho suamimu. Akhirnya wanita tadi bimbang, apakah dia mau kembali ke rumah suaminya, bersabar dengan apa yang didapatkan dari suaminya, ataukah dia tetap tinggal di keluarganya sambil menunggu perceraiannya. Bagaimana jawaban seorang alim rabbani seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala? Lihat, para ulama menjawab. Ini kita pentingnya kepada bimbingan para ulama, hatta dalam urusan-urusan rumah tangga kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan para ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, na'am, barakallahu fikum, yakni untuk apa? Bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikr, kepada orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui, na'am, perkara yang dihadapinya. Bagaimana jawaban beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, alimun rabbani. Qala alladhi ansahuki bihi, yang aku nasihatkan kepada engkau. Kata Syekh Bin Baz kepada wanita tadi, yang aku nasihatkan kepada engkau adalah al-audatu madamallahu qad hadahu ilal Islam. Aku nasihatkan kepada engkau, yang aku nasihatkan kepada engkau wahai wanita, wahai seorang istri tadi, yaitu engkau kembali, al-audah, engkau kembali ke rumah suamimu selama Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada suamimu tadi, kepada Islam. Oh, wa tayyib, dan dia sebenarnya orang yang baik. Karena sang istri tadi jujur. Nah, ini pentingnya kejujuran. Wanita tadi menghadapi problem, muskilah, tapi dia jujur menggambarkan apa adanya. Suaminya memang banyak marah, tapi sebenarnya suaminya baik. Dia sholat, dia memahami agama, hanya saja punya sifat tadi mudah marah. Jujur. Nah, ini perlu ditiru, wahai para ummahat. Dalam bertanya, dalam menggambarkan permasalahan, jujur apa adanya. Maka Syekh menjawab, alladhi ansahuki bihi al-audatu madamallahu qad hadahu ilal Islam. Beliau menasihati wanita tadi untuk kembali ke suaminya. Selama tadi suaminya benar-benar telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Islam, wa huwa thayyib, dan laki-laki itu suamimu adalah orang baik. Wa anti kadzalika thayyibatun, dan engkau pula, wahai wanita yang bertanya, engkau pun baik, thayyibah. Fahmadillaha ala dzalik. Bersyukurlah engkau, wahai wanita, kepada Allah atas hal tersebut, yakni Allah berikan hidayah kepada engkau, demikian pula Allah berikan hidayah kepada suamimu. Bersyukurlah kepada Allah. Nah, nama Syekh mengingatkan nikmat hidayah, nikmat yang besar. Lalu kata beliau, wa kullu insanin indahu taqsir. Setiap manusia, setiap orang itu memiliki taksir, kekurangan. Nah, diingatkan. Wa indahu ghalat. Setiap orang memiliki kesalahan. Wa indahu ghadab. Setiap orang memiliki sifat marah tadi. Ma fid dunya zaujun salimun ma yaghdabu abadan. Tidak ada di dunia ini seorang suami yang salimun, betul-betul selamat, yang betul-betul tidak marah. Ma yaghdabu abadan, sama sekali tidak marah, tidak ada, kata Syekh. Wala yakhsulu minhu syai'un, dan tidak ada seorang suami yang selamat sehingga tidak muncul dari suatu perkara, satu muskilah. Mesti ada. Nah, namanya manusia.
kullun fihi naqsun, setiap orang padanya ada kekurangan. Nah, Syekh bin Baz mengingatkan. Nah, setelah menyebutkan tadi nikmat yang paling besar adalah hidayah kepada Islam, kepada sunnah Nabi. Alhamdulillah ini tidak didapatkan oleh suaminya, didapatkan pula oleh istrinya. Kemudian pada suaminya ada kekurangan tadi. Ada sifat marah. Beliau mengingatkan, tidak ada seorang suami pun yang selamat dari kekurangan-kekurangannya. Beliau menyebutkan dalilnya, hadis Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam itu khata', banyak berbuat dosa. Dan kelanjutan hadisnya, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah. Beliau mengingatkan dengan hadis ini. Nah, lalu kata beliau rahimahullah, fal wajibu alaiki, maka hal yang wajib atas engkau wahai wanita, wahai sang istri, antarji'i ila baiti, engkau kembali ke rumahmu, rumah suamimu, kembali. Wa antu amilihi billati hiya ahsanu, dan engkau bermuamalah dengan suamimu dengan cara yang baik. Wa antakuni thayyibatal akhlaqi, dan hendaklah engkau menjadi seorang wanita yang bagus akhlaknya, mutahammilatan li hadzal amri, tabah sabar menghadapi perkara ini. Anu nasihat Syekh. Nah, wa antahrisi 'alal kalami thayyibi, dan hendaklah engkau wahai sang istri bersemangat untuk berbicara dengan ucapan yang baik. Alladzi yuzilu anhu al-ghadaba, yang bisa menghilangkan kemarahan dari suaminya. Ini yang dinasihat dari Syekh di antaranya. Jadi Syekh menasihati tadi supaya pulang ke rumah suaminya, karena suaminya pada dasarnya baik, hanya punya kekurangan tadi. Wanita tadi dinasihat untuk bersabar, na'am, dan untuk tetap berakhlak yang baik kepada suaminya, tetap untuk berbicara dengan ucapan yang baik kepada suaminya, bahkan dengan ucapan-ucapan yang bisa menghilangkan kemarahan dari suaminya. Yukhaffifu anhu al-ghadabu, yukhaffifu anhu al-ghadaba, yang bisa meringankan kemarahan suami. Nah, itu apa? Ya ucapan yang baik. Minimalnya ketika mungkin suami marah, ya sang istri jangan ikut marah. Kalau marah lagi, ya sudah, bukannya malah hilang marahnya, malah apa? Yang terjadi suasana panas di rumah. Meskipun mungkin ketika itu istrinya tidak salah sebenarnya, atau karena sebab-sebab yang tadi seperti dalam soal tadi. Namun kita sabar dulu, jangan di waktu itu kemudian langsung menentang suaminya. Tetap lihat nasihat Syekh bin Baz rahimahullah, berucap dengan ucapan yang baik. Nanti insyaallah mungkin ada sata'ti fursah, akan datang kesempatan untuk berbicara dengan suaminya dengan ucapan yang baik. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, ihrisi 'alal kalamil thayyib, bersemangatlah engkau wahai sang istri untuk berbicara dengan kalimat yang baik. Wallini fil kalam, lembut di dalam berbicara wahai para istri. Nah, ini bimbingan para ulama. Mungkin sebagai mengatakan, saya kan tidak salah, yang salah suami. Saya juga capek di rumah, saya ngurus anak, saya ngurus rumah, suami enak saja marah. Inginnya kan berbicara seperti itu. Tapi lihat nasihat para ulama. Lihat, Syekh membimbing rahimahullah kepada perkara yang betul-betul maslahat untuk keluarga tadi. Melihat jauh ke depan. Sebuah keluarga muslimah, sebuah keluarga ahlu sunnah
yang akan muncul dari tengah keluarga tadi, keturunan-keturunan yang baik di masa depan yang harus dipertahankan. Jangan tergesa-gesa. Sudahlah, pokoknya saya mau cerai, gampang nanti nyari lagi. Ya subhanallah. Bersabarlah wahai para istri atas nasihat. Kalau suaminya suami yang baik, sudah mendapatkan hidayah, dia sholat, dia semangat untuk menjalani agama, hanya punya kekurangan. Lihat nasihat Syekh. Ini penting sebagai gambaran tadi. Kenapa? Karena dalam sebagian fatwa beliau, ketika dikabarkan suaminya tidak sholat, suaminya itu tidak mau melakukan sholat, jawab beliau lain. Namun karena dasar suaminya ini baik, dalam mendapatkan petunjuk, orang yang mengamalkan Islam, demikian pula istrinya, maka dalam bersabar atas kekurangan-kekurangan tadi, beliau menasihatkan kepada istri untuk berbicara dengan ucapan yang lemah lembut kepada suaminya. Waltimas, ikhris alal kalami thayyib wallin fil kalam waltimasi asbabi ridahu, dan semangat untuk mencari sebab-sebab yang akan membuat suaminya tadi ridha, sebab-sebab suami menjadi ridha. Walaupun ketika itu marah. Misalnya apa? Oh, suaminya senang makanan tertentu. Memang ini perjuangan berat bagi seorang istri. Apalagi sudah dimarahi suami. Ya, sudahlah, tenang dulu. Buat suaminya ridha. Dibuatkan mungkin makanan kesukaan suaminya. Suaminya kan lapar. Diberikan makanan, akhirnya suaminya alhamdulillah senang, perutnya sudah terisi, akhirnya mungkin sadar, astagfirullah, kok saya marahi istri yang baik, kok kenapa saya memarahi istri yang mau berkhidmat kepada saya. Karena kalau suami yang baik mesti akan menyadari, dengan sholat yang dia lakukan itu akan mampu mencegah dari hal-hal yang jelek. Biasanya suami yang baik, yang taat kepada Allah, raja', cepat kembalinya. Nah, lihat kata Syekh, cari sebab-sebab keridhaan suaminya. Wal hirsi ala dzalik, dan semangat, wal hirsu ala dzalik, engkau semangat untuk melakukan hal tadi, berbicara lemah lembut, berucap yang baik, mencari sebab-sebab yang akan membuat suaminya ridha. Wa abshiri bil khairi wal afiyati wal aqibatul alhamidah. Wa abshiri bil khairi wal aqibatil hamidah. Dan kata Syekh, berbahagialah. Syekh memberikan kabar gembira. Nah, berbahagia wahai engkau wanita, wahai engkau seorang istri. Naam, berbahagialah dengan kebaikan dan kesudahan atau dampak yang terpuji jika engkau melakukan hal tadi. Naam. Ini bukan masalah, saya tersinggung, saya ingin. Tidak, tetapi saya menasihati, berbahagialah dengan kebaikan dan dampak kesudahan yang baik yang engkau akan dapatkan dengan sebab melakukan hal tadi. Nasihat Syekh, saya memberikan dalilnya. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya pasti Allah memberikan baginya jalan keluar. Di sini makhrajan isim yang nakirah umum, datang setelah konteks syarat. Wa may yattaqillah, maka makhrajan di sini ya'um, meliputi segala sesuatu urusan dunia, urusan akhirat, yang besarnya, yang kecilnya, akan Allah berikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dan di antara takwa tadi apa? Kesabaran seorang istri menghadapi kekurangan suaminya, yang sebenarnya suami itu baik, telah mendapatkan hidayah. Juga beliau membawakan ayat yang lain masih dari surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan urusannya tadi mudah, memberikan kemudahan dalam urusan. InsyaAllah ta'ala, yakinlah. Kemudian Syekh setelah memberikan nasihat-nasihat tadi dan dalil dari Al-Quran, qala Syekh rahimahullah, hadihi nasihati laki, inilah nasihatku kepada engkau wahai sang wanita, sang istri, yaitu apa?
al-audah, engkau kembali ke suamimu. Wal hirsu ala badil asbab, dan engkau bersemangat untuk mencurahkan sebab-sebab allati turbihi anki, yang akan membuat suamimu ridha kepadamu, wa taj'alahu, dan akan menjadikan suamimu daiman ala halin hasanah, terus menerus dalam keadaan yang baik, wa ala bishrin, sebab-sebab yang akan menjadikan suamimu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan na'am wajah yang cerah, wa ala kalamin thayyib, dan berbicara dengan ucapan yang baik, wa mata fa'alti ma tastati'ina minal khair, kapan saja engkau melakukan apa yang engkau mampu wahai seorang istri dari kebaikan-kebaikan, wa tahammuli wal na'am, dan berupa kebaikan, wa tahammul, dan engkau tabah sabar, wal uslubil hasan, dan dengan cara-cara yang baik, wal kalimati thayyibah, dengan ucapan-ucapan yang baik. Na'am, dibba kalamahu, untuk melawan, yakni bertentangan atau menghadapi ucapan suaminya, dibba kalamihi asyadid, dalam menghadapi ucapan suaminya yang keras tadi, dia memberikan nasihat, hadapi dengan ucapan yang lembut, ucapan yang baik, akhlak yang baik. Maka kapan saja engkau melakukan hal ini, kata Syekh, fa innal aqibata takunu laki insyaallah, maka sesungguhnya kesudahan yang baik akan engkau dapatkan insyaallah. Wa huwa, dan dialah Allah, dan dia dan suamimu, yahdihillahu, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Subhanallah, nasihat yang berharga dari seorang alim rabbani. Lihatlah para istri. Nah, mungkin ini nasihat pertama yang kami bacakan di kesempatan siang hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjut pada kesempatan mendatang bagaimana fatwa beliau dalam menasehati problematika yang muncul di tengah-tengah keluarga kaum muslimin. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kami sampaikan ini kepada diri kami dan kepada abawul ummahat, menjadi sebab terbinanya rumah tangga Ahlus Sunnah Salafiyun, dan semoga menjadi sebab dengan ini akan muncul generasi yang baik dari keluarga kita. Allahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.